Wah. Balik lagi sama Fendi, Cepu. iPhone 13 Pro Max versus Mi 11 Ultra. Ayo, mana nih yang terbaik? Buat tahu jawabannya, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oke, pertama kita mulai dari jarak pandangnya, di mana Mi 11 Ultra ini terlihat lebih luas, mau ultra wide 1x, 3x, ataupun 5x, yang artinya lebih banyak atau luas objek yang ada di foto. Lanjut ke karakter warna dari kedua HP ini, yaitu iPhone lebih ke cool, sedangkan Mi 11 Ultra lebih ke warm, yang agak ke ungu-unguan dikit nggak sih? Dan kalau ditanya mana yang lebih mendekati real, gue bisa bilang iPhone. Untuk detail awannya mirip-mirip, tapi untuk foto ini Mi 11 Ultra bisa kasih detail yang lebih baik ya. Terlihat dari daun dan batang pohonnya, dimana untuk iPhone banyak bagian gelapnya. Terus untuk masalah detail secara keseluruhan, apalagi kalau kita crop in fotonya, terlihat Mi 11 Ultra lebih baik di sini, mau di 3x, 5x, ataupun 15x. Ini wajar ya, karena secara megapiksel Mi 11 Ultra itu jauh di atas iPhone yang cuma 12 megapiksel. Lanjut ke foto close up objek yang sama-sama bisa hasilin gambar yang tajam dan natural bokehnya juga sama-sama cakep. Cuman sayangnya di Mi 11 Ultra ini agak gelap. Terus gimana untuk kecepatan ambil gambar? Jadi di sini gue ambil gambar secara bersamaan ya, samping-sampingan, dan hasilnya terlihat kalau iPhone lebih cepat sepersekian detik dibanding sama Xiaomi. Patokan kalian bisa lihat aja di mobil dengan garis di jalannya. Sekarang ke kamera selfie-nya, yang mana kalau HDR-nya off di Mi 11 Ultra ini jadi putih semua awannya. Kalau dinyalain jadi mendingan sih. Walaupun menurut gua tetap iPhone lebih baik. Terus untuk tekstur muka gua lebih detail di Mi 11 Ultra. Kalian bisa lihat detail garis-garis di dahi gua lebih jelas. Sedangkan untuk warna kulit lebih mendekati iPhone, dimana Xiaomi agak gelap dan kemerah-merahan dikit. Untuk foto portrait terlihat pemisahan antara objek dengan backgroundnya lebih baik di Mi 11 Ultra ya. Terlihat rambut-rambut tipis di bagian luarnya masih lebih baik dibanding iPhone. Di iPhone seperti terlihat ada batas garis tebal antara rambut dengan backgroundnya. Cuma untuk background awan masih lebih baik terlihat di iPhone sih. Walaupun sama-sama blur, tapi tekstur awan di iPhone masih jelas terlihat. Oh ya, informasi aja buat kalian. Sebelum gue ambil foto atau video, gue selalu lap kameranya pakai kain microfiber ini ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Lanjut. Sayangnya untuk poin ini bisa langsung dibilang iPhone juaranya sih, karena jarak fokus si iPhone ini benar-benar pendek ya, jadi bisa sampai hampir nempel ke objeknya. Sedangkan Mi 11 Ultra masih butuh jarak untuk dapat gambar yang optimal. Sekalian di sini gua kasih lihat perbandingan video makro antara kedua HP ini. Wah, masih kurang? Nih, gua kasih lihat juga screen recording dari kamera app-nya waktu ambil foto. Dan ini adalah video untuk kamera depannya guys. Terlihat kalau dari sini kamera depannya si Mi 11 Ultra lebih zoom in ya dibanding sama iPhone. Dan kelihatan kalau di sini dynamic range-nya ini kelihatan beda jauh ya. Wah. Kayaknya di sini jelas terlihat iPhone lebih baik kalau gue lihat. Oke, gue coba lari dulu gimana stabilisasinya. 1 2 3. Oke, sekarang HDR on di Mi 11 Ultra. Dari sisi warna sebenarnya masih sama, cuman memang terlihat dynamic range-nya lebih baik ya di sini untuk Mi 11 Ultra. Dari sisi stabilisasi kok gue berasa kayaknya jadi hilang nih stabilisasi di Mi 11 Ultra guys. Oke, pertama kelihatan kalau karakter dari warna Mi 11 Ultra lebih ke warm ya, dan iPhone itu cool gitu. Kalian bisa lihat hijau di tanamannya lebih ke kuning-kuningan di Xiaomi, yang mana buat gue lebih enak dilihat di Xiaomi sih. Tapi kalau mendekati asli lebih ke iPhone. Terus untuk tekstur awannya sedikit lebih baik di iPhone, tapi di sisi lain detail pohonnya lebih baik di Xiaomi. Di iPhone agak gelap guys. Untuk stabilisasi mirip. Tapi kayaknya lebih baik di Mi 11 Ultra deh, ya nggak?
Terus ini dia untuk ultra wide-nya, yang mana untuk stabilisasinya berasa lebih baik di Mi 11 Ultra juga. Untuk karakter warna masih sama, Mi 11 Ultra agak kekuning-kuningan, cuman cenderung gelap juga. Untuk digital zoom-nya, Mi 11 Ultra mentok di 15x dan iPhone di 9x. Ini jelas keunggulan sendiri ya buat si Mi 11 Ultra. Terakhir kita tes kecepatan autofocusnya, yang mana kalau dilihat secara kasat mata sih sama-sama cepet. Tapi kalau dilihat frame by frame, iPhone lebih cepet. Walaupun menurut gua, in real life nggak berasa perbedaannya. Untuk foto low light ini terlihat kalau langitnya di iPhone lebih ke biru gelap, sedangkan Xiaomi biru terang. Dan sebenarnya yang lebih mendekati real itu adalah iPhone. Tapi buat gue pribadi, kalau mau di-upload ke sosial media, kayaknya gue lebih cenderung ke Mi 11 Ultra deh. Kecuali bagian bawah kanan sini guys. Yang mana untuk bagian gradasi lampu yang nembak dari bawah itu lebih baik di iPhone dibanding Mi 11 Ultra yang cenderung flat, terang semua. Lanjut ke foto ini, terlihat kalau Mi 11 Ultra lebih baik menghandle pantulan cahaya di bagian sini. Sedangkan di iPhone nggak ada ya. Cuma di foto selanjutnya yang lensa wide, agak ngaco foto processing di Mi 11 Ultra. Terus ini dia 3x-nya yang kalau gua zoom lagi 300%, Mi 11 Ultra punya tulisan yang lebih jelas. Untuk foto selfie-nya agak kebalikan nih, di mana iPhone lebih terang, sedangkan Mi 11 Ultra agak gelap. Tapi kalau kita perhatiin lebih detail lagi, Mi 11 Ultra ini bisa kasih detail muka kita yang lebih baik. iPhone udah mulai kayak lukisan cat air gitu. Oh ya, tadi itu mode biasa ya. Sekarang kita tes night mode-nya untuk kedua HP ini. Mulai dari lensa wide-nya yang terjadi perubahan cukup besar ya untuk kedua HP ini saat diaktifin night mode-nya. Cuma dari sisi gambar, Mi 11 Ultra bisa kasih detail yang cukup baik di bagian-bagian yang hitam di iPhone. Tapi gambarnya cenderung soft sih menurut gua. Sedangkan iPhone lebih kontras dan tajam. Lanjut ke ultra wide-nya yang bisa gue bilang lebih baik di Mi 11 Ultra. Nggak susah sih buat taunya. Kalian bisa lihat nih dari daun-daun di pohon sebelah kanan. Oh ya, satu lagi yang gue perhatiin untuk Mi 11 Ultra, di lensa wide-nya saat night mode-nya off, warnanya cenderung ke ungu-unguan gitu ya. Tapi saat night mode-nya aktif jadi lebih natural. Sama terakhir foto ini juga sama. Plus untuk Mi 11 Ultra, detail pohonnya lebih jelas di sini. Oh ya, ngomong-ngomong lampu berwarna di sini, kalian bisa abaikan aja ya. Warnanya emang suka berubah-berubah gitu. Dan ini dia video selfie low light-nya yang sampai sini sih masih kelihatan mirip-mirip aja. Tapi saat ada cahaya di belakang baru terlihat jelas kalau emang iPhone menghandle-nya dengan baik. Dan untuk kulit muka gue juga kadang terlihat agak kemerah-merahan gitu. Terus stabilisasinya agak mirip. Tapi mungkin Mi 11 Ultra sedikit lebih stabil. Di tempat yang cukup terang kayak gini juga terlihat cahaya lampu-lampu di belakang di handle iPhone dengan baik. Lanjut ke video kamera belakang yang mirip. Tulisan Clarke Key-nya juga sama. Cuma untuk bagian ini kontrasnya iPhone lebih dapat ya dibanding Xiaomi. Yang mana lebih mendekati real adalah iPhone. Dari sisi cahaya lampu sama-sama bisa dihandle dengan baik sih. Terus kalau kalian perhatiin flare-nya lebih ketara di iPhone ya, walaupun agak samar-samar. Lanjut untuk stabilisasinya, Mi 11 Ultra dong lebih cihuy. Terus kita beralih ke lensa ultra wide-nya yang ternyata lebih terangan di iPhone dibanding Xiaomi. Dan di iPhone juga lebih baik dalam menghandle cahayanya. Di Xiaomi agak mencar gitu, jadi kurang jelas untuk sumber cahayanya. Terakhir untuk stabilisasinya kayaknya lebih oke juga di Xiaomi. Oke, kalau bisa disimpulin, secara garis besar iPhone punya karakter warna yang lebih ke real life, sedangkan Xiaomi Mi 11 Ultra lebih satu rated, yang artinya bagi sebagian orang lebih praktis ya, bisa langsung diupload ke sosial media. Nggak ada yang lebih baik atau jelek, balik lagi ke selera masing-masing. Terus masalah zoom in, jelas Mi 11 Ultra juaranya dengan megapiksel yang lebih besar. Terus apalagi ya? Foto close up objek gue lebih demen di iPhone sih, lebih terang juga di sana. Oh ya, untuk kalian pecinta makro, iPhone lebih baik di sini. Untuk video dari sisi warnanya buat gue sih lebih baik iPhone ya, karena lebih natural. Terus stabilisasi kalau kita lihat sedikit lebih baik di Mi 11 Ultra. Low light video juga overall menurut gue lebih baik sih iPhone. Oke, mungkin itu aja kali ya ringkasan dari gue. Sisanya kalian bisa tonton ulang video ini buat detailnya. Terakhir, kalau disuruh pilih salah satu dari hasilnya tadi sih gue lebih condong ke iPhone 13 Pro Max.
Jangan baper gitu dong. Ini bukan artinya Mi 11 Ultra jelek ya. Di satu sisi kalau kita pertimbangin harganya, Mi 11 Ultra lebih murah. Terus umur HP ini juga udah cukup lama. Jadi kalau nanti penerusnya Mi 12 Ultra keluar, mungkin bakal lebih baik dengan teknologi yang lebih baru lagi. Jadi untuk para fanboy kedua HP ini, jangan pada baper, plus minus kok. Itu tadi pendapat gua guys. Gue jadi penasaran nih, gimana menurut kalian dari contoh video yang gua sajin tadi? Apakah kalian ada pendapat lain? Yuk coba kasih tahu gua dengan komen di bawah. Tapi ingat ya, coba hargai pendapat teman-teman yang lain. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Balik lagi ke selera masing-masing. Akhir kata, bikin video ini cukup menyita waktu banget guys. Gue mesti analisa ratusan foto dan beberapa videonya juga. Jadi kalau menurut kalian video ini bermanfaat, bisa bantuin gua buat like dan share video ini ya. Jadi gue tahu kalau usaha yang gue lakuin buat video ini nggak sia-sia. Oh ya, subscribe juga buat yang belum ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.